9 program terobosan Kementerian Koperasi dan UKM. Untuk pertama kalinya, koperasi mendapatkan NIK atau nomor induk koperasi secara online. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan terobosan database koperasi di seluruh Indonesia. Data jumlah koperasi yang akurat menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan langkah dan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Berdasarkan hasil pendataan per Desember 2014, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 209.488 dengan jumlah koperasi yang aktif sebanyak 147.249 unit. Sedangkan bagi koperasi yang tidak aktif yang jumlahnya mencapai 62.239 unit dibekukan dan akan dibubarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini untuk pembinaan koperasi, sehingga kita kalau nggak punya database, gimana kita melakukan perencanaan program dari semua koperasi yang aktif, ya kita masukkan database jumlah 147.000. Peran KUD dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian mengembalikan peran penting koperasi unit desa atau KUD dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Tercatat 274 KUD dari 2.485 distributor yang menyalurkan pupuk bersubsidi. Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan kembali 150 KUD sebagai distributor dan 629 KUD sebagai pengecer. Setelah pembenahan, akan diadakan usulan penambahan KUD untuk distributor sebanyak 170 koperasi dan sebagai pengecer sebanyak 1.196 koperasi. Beberapa koperasi lainnya juga sudah siap sebagai distributor, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Secara bertahap, peran KUD sebagai distributor pupuk bersubsidi akan ditingkatkan hingga 50%. Sejak awal Maret launching, penyaluran pupuk bersubsidi sudah dilakukan mulai di Malang, Jawa Timur, Maros, Sulawesi Selatan, Sragen, Jawa Tengah, Denpasar, Bali, dan Kupang, NTT. Namanya pupuk bersubsidi, itu keluhan di seluruh Indonesia. Pendistribusian pupuk bersubsidi adalah kewenangan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan pabrik pupuk. Kewenangan Menteri Koperasi nggak ada. Menteri Koperasi cuma punya KUD. Saya bilang tadi itu undang-undang dasar kita jelas koperasi. Masa nggak berani ngasih koperasi? Akhirnya bisa terwujud. Akte notaris. Untuk memberikan kemudahan dan memfasilitasi koperasi dalam melengkapi legalitas usahanya, Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan program pembuatan akte notaris untuk pendirian koperasi bagi pengusaha mikro secara gratis. Izin usaha mikro kecil atau IUMK. Dalam rangka mempermudah para pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan perizinan, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan untuk menyederhanakan perizinan bagi usaha mikro dan kecil melalui pelimpahan kewenangan perizinan dari Bupati atau Wali Kota kepada Camat. Izin usaha mikro dan kecil atau IUMK yang dikeluarkan Camat hanya 1 lembar dan pelaku usaha tidak dikenakan biaya atau gratis. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat menyampaikan IUMK yang diperolehnya ke BRI. Selanjutnya, BRI akan mengeluarkan kartu izin usaha yang dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan. Dalam penerbitan IUMK, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendampingan yang bertugas memberikan pelatihan agar pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya, membuka akses pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Jadi izin usaha kecil nanti mikro itu hanya cukup 1 lembar dan tidak dikenakan biaya, gratis. Inilah keberpihakan pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk kepentingan pelaku mikro kita. Penumbuhan dan pengembangan wirausaha. Program dukungan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan menargetkan 50.000 wirausaha per tahun dan mendukung penambahan target 1 juta wirausaha secara nasional dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.
Hal ini dilakukan melalui program yang bersinergi antara pemerintah pusat maupun daerah, pelaku usaha, dan gerakan koperasi. Hak Cipta. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan kemudahan mendapatkan hak cipta bagi UKM. Pendaftaran hak cipta dilakukan secara online melalui e-hak cipta di Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan persyaratan sederhana, KTP, NPWP, dan karya harus orsinil. Prosesnya sangat cepat, hanya 1 jam dan tanpa dipungut biaya. Pemberian sertifikat hak cipta diberikan untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong produktivitas usaha, dan melindungi kreativitas hasil karya UMKM. Saya harus kerjasama dengan Menteri Hukum HAM. Jadi kewenangan ada di Menteri Hukum HAM, tetapi Pak Lauli, saya bicara, sudah memberikan kewenangan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi surat pendaftaran hak cipta itu sekarang bisa dikeluarkan di Kementerian Koperasi dan UKM dan tidak bayar 1 sen. Galeri Indonesia Wow merupakan rebranding UKM Galeri Gedung Simesko Rumahku atau Rumah Koperasi dan UKM. Dengan menawarkan berbagai fasilitas bagi wirausaha baru, para insan kreatif, dan para pelaku UKM yang ingin naik kelas. Fasilitas yang dimanfaatkan para market orang muda, perempuan, dan pengguna internet atau netizen. Sebagai target utama adalah 2 ruang makerspace yang merupakan ruang bagi UKM bereksperimen. Space sebagai tempat pembelajaran bagi UKM membranding produk yang dilengkapi dengan creativity room, serta productivity room yang juga berfungsi sebagai investor meeting place. Galeri Indonesia Wow adalah sebuah media yang memberikan sarana untuk mengembangkan produknya, tentunya yang berorientasi ekspor, padat karya, dan menuju pada digital ekonomi. LPDB KUMKM, Lembaga Penyalur Dana Bergulir atau LPDB Kementerian Koperasi dan UKM memangkas tingkat suku bunga kredit menjadi 5% dari sebelumnya 6% atau kira-kira sebesar 2,77% per tahun flat untuk koperasi sektor real seperti bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Itu artinya bunga yang dibebankan kepada koperasi dan UKM atau setara 0,23% per bulan. Selain itu, pinjaman dana bergulir untuk KSP atau USP juga dipangkas dari semula 9% per tahun menjadi 8% per tahun skala menurun atau kira-kira sebesar 4,4% per tahun flat. Itu artinya bunga yang dibebankan kepada koperasi dan UKM untuk sektor simpan pinjam setara 0,37% per bulan. Kredit Usaha Rakyat atau KUR kembali diluncurkan mulai 25 Mei 2015 dengan suku bunga KUR tahun ini sebesar 12% per tahun. Sebelumnya, suku bunga KUR sebesar 22% dengan plafon kredit maksimal 25 juta tanpa agunan yang dikonsentrasikan pada usaha mikro di sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri kecil, dan sektor lainnya. Dengan kriteria NPL saat penyaluran KUR sebelum evaluasi di bawah 5% dan mempunyai sistem IT atau online dengan perusahaan penjamin. Dan ke depan, diupayakan akan turun kembali sampai dengan 9% per tahun. Dan yang baru sekarang bahwa KUR itu betul-betul untuk para kredit mikro kecil maksimal 25 juta tanpa agunan. Dan saya sudah lapor Pak Presiden harus ada subsidi bunga sehingga bunga KUR itu bisa diturunkan lagi. Inilah beberapa program yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Ke depan, program ini akan terus dilanjutkan hingga mencapai koperasi dan UKM yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing sehingga bangsa berjaya.